Kok bau amis darah ya? Tanya Fadli ke Mbah Tungga karena indera penciumannya mencium seperti bau darah yang masih segar dan terasa sangat pekat di hidungnya. Hai, welcome back para pengabdi YouTube. Dan yang baru pertama kali lihat channel ini, welcome to the stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Nah, segmen ini akan Mimin X yang bawakan. Ayo dong, kalian yang belum subscribe, bisa lah subscribe dulu biar Mimin bisa beli sebungkus nasi. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang dan uang, Tante. Makasih udah subscribe. Terima kasih udah sedikit mewujudkan mimpi Mimin ya guys. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang cerita horor dan misterius. Mimin akan namai dengan hashtag TS Cerita Horor. Mungkin sudah banyak dari kalian yang baca cerita ini, tapi yang belum monggo dilihat dulu ya. Atau mungkin yang mau merefresh lagi, boleh monggo mampir aja. Disclaimer dulu ya, Mimin cuma mau ceritain apa yang ditulis narasumber dan akan Mimin ringkas, tapi setiap detail penting akan dibahas juga kok. Jadi untuk keaslian ceritanya ya udah sih, kalian tuh dengerin aja. Tahu juga menghibur juga kan? Udah nggak usah banyak protes ya. Mimin akan buat beberapa part karena cerita ini panjang banget. Hayo, kalian pasti udah nggak sabar kan? Saya tahu, kamu pasti sudah tidak sabar. Saya juga sudah nggak sabar. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja ke tengah ceritanya. Cerita horor kali ini berasal dari thread Kaskus yang sebenarnya udah ada sangat lama yang diceritakan oleh narasumber bernama si Kodir. Cerita tersebut berjudul Berawal dari Penasaran Hingga Berujung Fatal. Katanya sih cerita ini benar-benar real loh guys, menceritakan tentang pengalaman dan perjalanan hidupnya pada tahun 2001 oleh narasumber bernama Fadli. Fadli sendiri menceritakan cerita ini sangat panjang selama beberapa minggu di beberapa postingannya di Kaskus dan diceritakan sebagian dengan bahasa Jawa. Jadi akan Mimin langsung artikan ya ke bahasa Indonesia. Segitu dulu aja ceritanya, nanti kalian akan lebih paham kok tentang garis besar ceritanya. Untuk para pencinta horor, ingat setiap bisa di atas untuk dijadikan pelajaran hidup ya. Cerita dimulai oleh Fadli. Para narasumber Andi, Doni, Farid, Benny. Mereka adalah teman-teman narasumber yang merupakan samaran ya guys. Jadi pada tahun 2001, sepulang sekolah dengan masih mengenakan seragam khas SMA yaitu putih abu-abu, Fadli, Andi, Doni, Farid, dan Benny sedang nongkrong nih di warung dekat sekolah. Fadli mengajak Doni untuk main saat malam tiba, serta mengajak Andi, Farid, dan Doni karena mereka berlima teman sekelas dan kebetulan jomblo juga sih. Nah, Fadli menerangkan bahwa tujuan malam nanti untuk hunting ke tempat-tempat horor. Mendengar penjelasan tersebut, Benny dan Farid langsung menolak dengan berbagai alasan. Benny berkata, "Gila lo ke tempat horor kayak gitu, ngapain coba?" Diikuti Farid yang setuju dengan pendapat Benny. Sementara Andi dan Doni membujuk mereka berdua. Sebelum berangkat, mereka menyiapkan beberapa barang seperti handycam, kamera, tripod, senter, dan beberapa barang lainnya. Mereka berangkat dengan mobil Fadli dengan tujuan pada malam hari itu ke bekas hotel di salah satu bukit kota Semarang yang sudah tidak dipakai lagi dan tidak terawat sama sekali yang berlokasi di daerah Gombel guys. Ayo, kalian pasti pernah dengan Gombel kan? Saat mereka akan masuk ke bekas hotel itu, ternyata ditutup oleh portal, sehingga mobil tidak bisa masuk ke dalam. Saat mereka ragu untuk masuk ke dalam, melakukan ekspedisi horor saat melihat portal yang sudah nampak berkarat. Serta malam itu nampak sangat gelap dengan awan yang menutupinya. Pohon-pohon tinggi di hadapan mereka, jalannya sudah tidak dilewati dan tidak ada cahaya sama sekali. Hanya lampu sorot dari mobil mereka lah satu-satunya cahaya yang menerangi. Fadli dan Doni pun turun dari mobil untuk membuka portal. Setelahnya dengan perlahan, mobil yang mereka naiki masuk ke dalam menelusuri jalan menuju hotel angker tujuan awal mereka. Dan saat itu kebetulan hujan gerimis, sehingga membuat malam semakin mencekam. Stop. Ucap Doni mencoba menghentikan laju mobil ini. Fadli pun langsung rem mendadak karena juga tahu apa yang Doni lihat melalui handycamnya. Di depan mobil, berdiri seorang anak kecil yang kira-kira berusia 8-10 tahun memberi peringatan ke kami untuk berhenti. Tanpa pikir panjang, walaupun di luar kondisi hujan gerimis, Fadli, Doni, Andi, dan Benny langsung turun dari mobil menghampiri bocah yang berdiri di depan mobil itu. Kecuali Farid yang takut turun dari mobil. "Adik siapa?" Sambil agak berjongkok, Fadli mencoba bertanya ke bocah yang sekarang posisinya ada di depannya itu. Doni yang saat itu berada di sampingnya hanya diam sambil merekam. Andi dan Benny terlihat memastikan apakah bocah itu benar-benar manusia atau bukan. "Mas-masnya, kalau mau masuk ke dalam boleh. Mobilnya parkir di sini aja ya."
Perintah HD ini menjelaskan kalau mobil tidak bisa masuk sampai ke dalam. Kami semua saat itu juga mengambil peralatan di dalam mobil. Terpaksa mobil harus parkir tidak sampai masuk ke halaman hotel. Mereka semua turun dari mobil. Dengan segera mereka mengikuti bocah yang ada di depan mereka. Nama aku Anggi. Ucap bocah yang ada di depan tanpa melihat mereka. Dan sepertinya Anggi sudah paham betul maksud kedatangan mereka setelah melihat peralatan yang dibawa. Mereka semua terdiam karena di depan mereka sekarang berdiri bangunan hotel yang lumayan besar dan luas, tapi sudah tidak terawat dan sudah tidak layak dihuni lagi. Akar-akar dari pohon besar di sekeliling hotel terlihat sudah merambat ke bangunan hotel. Sungguh sudah tidak layak disebut bangunan. Maklum, hotel ini hotel yang sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Aku tinggal di sini sama keluarga dan beberapa orang lainnya di sudut bangunan itu. Anggi menunjuk bangunan yang dimaksud. Bangunan yang dimaksud adalah bekas pos satpam yang terlihat masih layak huni. Beberapa orang memandang kami ramah, tidak banyak memang, hanya sekitar 6 orang yang ada di pos satpam yang terlihat masih layak bangunannya. Walah, ini gelandangan loh, Fat. Bisik Andi ke Hadli yang memperhatikan kondisi Anggi dan orang-orang yang berada di pos satpam hotel. Mereka pun bersiap untuk masuk ke dalam hotel dengan senter dan beberapa kamera untuk dokumentasi. Dengan ditemani Anggi, bocah berumur 8-10 tahun sebagai juru kunci. Iya, Anggi menemani dan membimbing mereka masuk ke dalam hotel. Mereka pun mulai berjalan masuk ke dalam dan melihat ke dalam hotel yang sudah tidak terurus lagi. Di sini mas pusatnya. Ucap Anggi yang berhenti di lantai 2. Terlihat ruangan ini mungkin dulunya restoran, karena masih sisa beberapa meja bundar yang sudah tidak terpakai lagi. Di bagian kanan restoran atau ke arah utara hotel, ada jendela yang sudah tidak nampak kacanya. Dari jendela tersebut, di bawah terlihat ada kolam renang, yang di dalamnya tumbuh alang-alang dan tumbuhan liar. Di bagian kiri restoran atau arah selatan hotel, ada beberapa ruangan kosong yang tidak berpintu. Farli langsung memasang tripod yang mengarah pada kedua ruangan tersebut. Begitu pula Andi dan Doni langsung mengerti dengan memasang handycam yang mereka pegang di kedua tripod. Farid dan Benny mengambil beberapa gambar di dalam ruangan dan dari jendela restoran ke arah luar hotel dan kolam renang. Oi, ambil gambarnya jangan cuma sekali ya, tapi beberapa kali jebretan, perintah Farli ke Farid dan Benny. Terus ini handycam kita tinggal atau gimana? Kata Doni sambil memastikan rekamannya sudah berjalan, merekam di handycam tetap fokus. Kita tinggal sebentar, jawab Fadli. Mereka semua mulai melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 3. Lantai 1 terdapat lobi dan kamar hotel. Lantai 2 terdapat restoran dan kamar hotel. Lantai 3 terdapat kamar hotel dan 2 aula yang tidak begitu besar. Kalau dipikir-pikir entah kenapa ya hotel ini bisa ditinggalkan. Kalau dilihat dari segi tempat, hotel ini punya lokasi yang strategis. Lokasi berada di atas bukit dan mendapatkan view kota Semarang. Ayo, kalau kalian memang ada, maka muncullah. Kalian keganggu kan dengan kedatangan kami di sini? Mana penampakan kalian yang sering jadi omongan orang? Ucap Andi menantang agar berharap adanya penampakan. Semuanya kaget. Farid dan Benny yang begitu mendengar ucapan Andi dari belakang langsung nyelonong ke depan ketakutan. Dan dari ucapan Andi itu nggak butuh waktu lama saat tiba-tiba suara itu terdengar dari lantai 2. Mendengar suara itu mereka langsung segera turun ke lantai 2. Fadli, Andi, dan Doni sudah berada di lantai 2. Mereka bertiga melihat kedua tripodnya telah jatuh, menyusul Farid dan Benny dan Anggi sudah bergabung di lantai 2. Mungkin cuma angin, ucap Fadli berpikir positif. Belum lama mulut terucap, Doni dengan suara terbata-bata ngomong, Itu, lihat handycamnya tripodnya melayang. Semua pandangan langsung tertuju ke arah handycam yang ada di dekat jendela. Mereka yang melihat itu terdiam, mulut Andi yang tadi berucap menantang sekarang berucap istighfar. Anggi yang tadinya melangkah paling depan dengan berani sekarang pindah ke belakang sambil bersembunyi di balik badan kami. Melihat dan mendengar itu, Farid serta Benny yang membawa kamera tidak berani mengambil gambar. Mereka hanya memejamkan mata dan mulut membaca doa. Handycam dan tripod yang tadi melayang sekarang terjatuh. Suara tertawa yang membuat nyali ciut mereka pun juga sudah hilang. Jam sudah menunjukkan pukul dini hari. Anggi meminta izin ke mereka untuk pulang ke pos satpam yang menjadi tempat tinggalnya. Mereka semua yang tahu itu ikut keluar dan menyudahi malam ini. Sesampainya di pos, bapaknya Anggi masih belum istirahat, menunggu mereka dan Anggi. Gimana mas-masnya, sudah dapat yang dicari belum? Soalnya dari bawah di sini tadi bapak melihat ke arah lantai 2 pada asik-asik bercanda ya. Ucap bapak Anggi sambil menyuruh anaknya masuk ke dalam pos. Setelah itu mereka semua berpamitan dan berterima kasih kepada bapaknya Anggi untuk putranya yang sudah menemani mereka di malam ini.
Sekian untuk part 1 ini. Kalau kalian penasaran bisa lanjut nonton di part 2 ya. Thanks yang udah nonton dan udah berdoria bersama The Stories. Jika kalian suka dengan video di atas, boleh Mimin minta like-nya ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah. Kalau ngerasa terhibur boleh juga loh share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe karena akan banyak video menarik berikutnya. Bye bye. Hai, welcome back para pengabdi YouTube. Dan yang baru pertama kali lihat channel ini, welcome to The Stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Nah, segmen ini akan Mimin X yang bawakan. Ayo dong, kalian yang belum subscribe, bisa lah subscribe dulu biar Mimin bisa beli sebungkus nasi. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang dan uang, Tante. Diam! Makasih udah subscribe. Terima kasih udah sedikit mewujudkan mimpi Mimin ya guys. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang cerita horor dan misterius. Mimin akan namai dengan hashtag TS Cerita Horor. Mungkin sudah banyak dari kalian yang baca cerita ini, tapi yang belum monggo dilihat dulu ya. Atau mungkin yang mau refresh lagi, boleh monggo mampir aja. Disclaimer dulu ya, Mimin cuma mau ceritain apa yang ditulis narasumber dan akan Mimin ringkas, tapi setiap detail penting akan dibahas juga kok. Jadi untuk keaslian ceritanya ya udah sih, kalian tuh dengerin aja. Tahu juga menghibur juga kan? Udah gak usah banyak protes ya. Belum mulai nonton video ini, ada baiknya kalian nonton video yang part 1 ya. Karena takutnya kalian gak ngerti kalau langsung lanjut ke part 2. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja kita ke ceritanya. Kita kembali ke tahun 2001 pada cerita Fadli dan 4 temannya setelah sehari sebelumnya mengeksplor Hotel Sky Garden di Semarang yang terkenal angker. Esok harinya mereka semua kaget setelah melihat hasilnya, karena hasil yang mereka dapatkan tidak ada gambar dan suara sama sekali. Semuanya berwarna gelap, kecuali hasil gambar dan video sebelum mereka masuk hotel tersebut. Andi mengusulkan untuk kembali hunting di hotel tersebut, namun banyak yang menolak dan berakhir dengan usulan Doni untuk pergi ke Lawang Sewu. Mendengar kata Lawang Sewu, sontak mereka kaget dan memaki. Karena Lawang Sewu pada tahun 2001 itu sangat menakutkan. Sangat berbeda dengan Lawang Sewu pada saat ini yang sudah dibuat wisata dan sering dimasuki turis. Fadli pun mengusulkan untuk cek lokasi pada siang hari. Jika memang tidak memungkinkan, tidak usah masuk pada malam harinya. Dan mereka pun menyetujuinya. Coba sekarang apa yang ada di dalam pikiran kalian saat mendengar tentang Lawang Sewu? Bangunan bersejarah peninggalan Belanda, atau simbol landmark kota Semarang yang menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang, atau hanya bangunan yang megah tapi horor banyak demitnya? Ya mungkin apa yang kalian pikirkan itu benar, dan biarlah itu menjadi pendapat masing-masing ya. Lawang Sewu sendiri lebih dapat dimaknai karena ada juru kunci yang ditinggal di halaman belakang Lawang Sewu. Beliau adalah Mbah Tungga, orang dari zaman penjajahan. Beliau merupakan veteran yang ikut andil dalam sejarah bangsa Indonesia. Walaupun usianya sudah menginjak 70 tahun lebih, ya minimal pada saat cerita ini diceritakan ya, tapi fisik beliau masih bugar seperti umur 50 tahun. Bahkan masih sanggup mengisap rokok kretek tanpa nafas yang tersengal-sengal. Beliau bisa merempati Lawang Sewu dan menjadi juru kuncinya atas mandat dari mantan Presiden Soeharto. Mereka ditunjukkan salah satu foto sejarah beliau bersama Pak Harto menanam sejumlah tanaman di Lawang Sewu. Selain mengenal seluk-beluk Lawang Sewu ini, satu lagi kelebihan beliau, Mbah Tungga ini sangat fasih berbahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Serta dengan semangat 45 Mbah Tungga menceritakan sejarah kepada mereka semua. Hingga akhirnya Mbah Tungga menawarkan berkeliling pada siang hari atau malam hari, dan mereka pun sepakat untuk melakukannya pada malam hari. Malam hari pun datang. Mereka menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, yaitu senter besar, kamera, dan handycam. Mereka tiba di Lawang Sewu pada jam 11 malam, dengan mobil diparkirkan di ruko samping Lawang Sewu. Mereka langsung menuju gubuk tempat tinggal Mbah Tungga yang ada di belakang. Dan nampaknya Mbah Tungga sudah menunggu kedatangan mereka. Duduk di depan gubuk sambil mengisap rokok kretek dan menikmati kopi hitam di sampingnya. "Assalamualaikum Mbah," sapa mereka pada beliau yang menyadari kedatangan mereka. Saat Mbah Tungga akan mengantar, Mbah meminta untuk meninggalkan semua senter yang dibawa dan mengganti penerangan dengan lilin yang sudah disiapkan Mbah Tungga. Lalu dengan izin beliau, mereka diperbolehkan merekam dan mengambil gambar dari handycam dan kamera yang dibawa. Lagi gue tampol. Tapi dengan tetap menjaga kesopanan. Mereka memulai dengan menelusuri ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, mereka masuk melalui celah kecil atau bisa disebut selokan. Mbah Tungga langsung menyalakan lilin yang dibawanya, dan sebelum melangkah lebih maju, beliau memimpin doa.
Beliau berdoa dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, semua dibaca. Dengan hal tersebut membuat mereka kagum. Mereka pun mulai merekam segala aktivitas mereka dengan handycam. Suara air semata kaki yang menggenang terdengar karena langkah kaki berjalan menyelusuri lorong bawah tanah Lawang Sewu. Mbah Tungga menceritakan apa yang pernah terjadi di dalam sini, mulai dari zaman era Belanda hingga penjajahan Jepang. Dari penjara berdiri yang hanya cukup ditempati 2-4 orang, dan penjara duduk bagi yang melawan Jepang. Yang belum mati juga di penjara duduk atau jongkok. Tentara Jepang akan mengisi air di penjara tersebut untuk menenggelamkan tahanan penjara duduk atau jongkok. Semuanya bergidik ngeri mendengar cerita Mbah Tungga. Tidak ada yang berani berjalan yang paling belakang. Semua berjajar, kecuali di saat pindah ruang ke sisi ruangan lainnya, semua harus gantian memasukinya. Tidak semua orang bawah tanah yang terhubung memiliki akses pintu yang mudah dilalui. Ada 2 ruangan bawah tanah yang memang ditutup secara permanen. Kedua lorong tersebut, salah satunya mengarah ke pelabuhan Tanjung Mas, dan satunya lagi mengarah ke salah satu rumah sakit. Bentar Fat, handycam baterainya lobat nih, berhenti bentar ya, ganti dulu. Seru Benny ke Fadli untuk meminta Mbah Tungga berhenti sebentar. Mereka berhenti di lorong yang ternyata pada tahun 2007 itu dibuat lokasi uji nyali acara dunia lain. Semua menyimak cerita Mbah Tungga dengan serius tentang masa lalu orang bawah tanah ini di masa penjajahan dulu. Namun, fokus mereka pecah seketika saat semua orang mendengar langkah kaki menghampiri ke arah mereka. "Hoi, jangan ganggu cucuku," bentak Mbah Tungga ke arah lorong gelap di sisi belakang mereka. Mbah Tungga meminta mereka jalan di depan, sedangkan beliau ada di belakang mereka. Tak lama mereka pun melihat sesuatu di sisi lorong berikutnya. Berdiri melayang, sosok perempuan dengan wajah penuh luka dan berambut panjang tersenyum cekikikan menatap mereka. Untuk pertama kalinya, mereka melihat penampakan begitu jelas. Mbah Tungga langsung melangkah ke depan mereka, mencegah supaya tidak lari. Terlihat mulut Mbah Tungga membaca doa. Setelah penampakan di depan mereka ini hilang, Mbah Tungga mengajak mereka keluar dari ruang bawah tanah secepatnya, melalui tangga dari ruang bawah tanah menuju ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu. Mereka sekarang sudah berada di gedung Lawang Sewu yang di bagian sayap kanan. Suasananya lembab, tapi tak selembab ruang bawah tanah. Mereka berlima masih merasa ngeri dengan kejadian penampakan di ruang tanah barusan. Harusnya penampakan yang mereka lihat di ruang bawah tanah sudah cukup memberikan alasan untuk mengakhiri perjalanan mereka. Namun, rasa penasaran lebih jauh mengalahkan niat mereka untuk mengakhirinya. "Mbah, kok bau amis darah ya?" tanya Fadli ke Mbah Tungga karena indera penciumannya mencium seperti bau darah yang masih segar dan terasa sangat pekat di hidung. Teman-teman yang lain pun juga merasakan hal yang sama. "Oke, semua tenang. Kita keluar dari ruangan ini aja. Kalau nanti diterusin lewat situ untuk menuju lobi, takutnya kalian tidak akan kuat," ucap Mbah Tungga yang sepertinya juga merasakan dan tahu kejadian apa yang akan menimpa mereka jika mereka dilanjutkan lewat dalam gedung sayap kanan Lawang Sewu. Mungkin beliau paham sebatas apa kemampuan mereka bertahan dengan gangguan gaib. Saat menyusuri jalan di luar bangunan, mereka merasakan angin segar yang tidak didapat saat ada di dalam. Namun, suasana kembali berubah ketika mereka sudah memasuki lobi utama Lawang Sewu. Memang struktur utama bangunan tersebut sangat bersejarah dan mempunyai kelasnya tersendiri. Terlihat pada bagian kaca ada ornamen seperti lukisan. "Sudah puas melihat-lihatnya? Ayo kita naik lantai 2. Ajak Mbah Tungga yang melihat mereka seperti sudah puas mengambil beberapa gambar dan rekaman di lobi utama Lawang Sewu. Begitu menaiki anak tangga lantai 2, Mbah Tungga bercerita apa saja yang terjadi di sana, dan sambil mengganti lilin yang mulai terlihat mau habis. "Astagfirullah, Allahu Akbar!" teriak Benny beristighfar karena mereka semua melihat penampakan perempuan dengan posisi kepala menunduk dan wajah tertutup dengan rambut. Sosok tersebut berjarak hanya 2-3 meter di depan mereka. Mbah Tungga bereaksi agak sedikit kaget. Doni dan Andi langsung menutup mata dan membuang pandangan. Reaksi dari Farid saat itu, tangannya mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengambil gambar, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Sosok tersebut berbicara dengan bahasa Belanda. Mbah Tungga yang mengerti pun berbicara dan membalas percakapannya. Mbah Tungga menerangkan saat setelah sosok penampakan tersebut hilang, Mbah Tungga menjelaskan kalau malam ini mereka dilarang memasuki ruangan jenderal. Itu merupakan salah satu ruangan yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanan di lorong lantai 2, mereka mendengar suara langkah yang melompat-lompat mengikuti mereka. Tapi saat dilihat ke belakang, tidak nampak wujudnya, dan suaranya pun menghilang. Setahu Mbah nih ya, di sini tidak ada pocong, jadi suara lompat-lompat tadi bukan pocong, dan pocong itu nggak lompat-lompat kayak di film-film, ucap Mbah Tungga yang sepertinya tahu pikiran mereka. Lalu semua kepala mendongak ke arah atas melihat kegelapan tangga berputar yang mengarah pada kegelapan lantai 3 Lawang Sewu. Salah satu akses jalan jika akan menuju lantai 3 harus menaiki anak tangga berputar peninggalan Belanda tersebut. Sampai di lantai 3, struktur baja atap bangunan Lawang Sewu terlihat kokoh.
Memang tidak terlalu gelap karena adanya cahaya penerangan jalan pemuda yang biasa masuk ke dalam ruangan itu. "Oh, ini aula ya, Mbah?" tanya Fadli sambil melihat sekeliling. Namun secara tiba-tiba mengambil gambar melalui kamera yang dipegangnya. Lampu flash kamera juga menyala secara beruntun. "Jangan cu, jangan!" teriak Mbah Tungga yang lupa memberi peringatan ke mereka, dan mereka juga lupa meminta izinnya terlebih dahulu. Andi menoleh ke arah Mbah Tungga sepertinya merasa tidak bersalah. Tatapan Andi berubah seperti merasakan ada yang memegang kakinya. Dan benar saja, Andi terseret hingga terbentur tembok di ujung aula. Disusul Benny mengalami hal serupa. Melihat kondisi Benny jatuh dan terseret, sebenarnya Fadli mencoba meraih tangan Benny. Namun Mbah Tungga mencegah tanpa alasan. "Andi, Benny!" teriak Doni dan Farid memanggil nama mereka berdua, berharap dijawab oleh mereka berdua pula. Dari ruangan gelap di ujung sana, mereka melihat seperti ada kedua bola mata merah menyala menatap mereka. Mbah Tungga langsung duduk bersila membaca doa. "Kalian bertiga ikuti saya, baca doa." Mereka bertiga mengikuti Mbah Tungga duduk bersila dan berdoa. Farid melantunkan zikir, sedangkan Doni membaca doa sebelum tidur. Setelah itu baru ayat kursi. "Mbah, ini gimana?" tanya Fadli yang merasa sepertinya aura negatif sudah hilang. "Kalian bertiga tunggu di sini, biar Mbah nyamperin kedua temanmu." Dengan nafas tersengal-sengal, beliau mencoba berdiri. Mereka bertiga cuma saling pandang heran sebenarnya apa yang terjadi sama Mbah Tungga. Yang jelas beliau menyelamatkan nyawa mereka semua. "Di, lu gak apa-apa kan? Ben, lu gak apa-apa kan?" tanya mereka bertiga ke mereka berdua yang masih seperti baru bangun dari tidurnya. Mbah Tungga meminta air yang dibawa Farid dan membacakan doa sebelum diminum Andi dan Benny. "Jujur, Mbah gak menyangka penghuni yang dari ruang bawah tanah mengikuti kalian semua sampai lantai 3 ini. Pantas Mbah gak lihat Noni yang biasanya berdiri di atas tangga berputar." Mendengar pernyataan Mbah Tungga, mereka semua kaget. Mereka berharap tidak ada kejadian yang menimpa mereka lagi setelah ini. "Ayo kita lanjut jalan ke arah menara yang terkena tembakan. Tapi tahan penciuman hidung kalian ya," ajak Mbah Tungga yang melihat kondisi Andi dan Benny sudah baikan. Entah maksudnya apa tahan penciuman hidung yang diucapkan Mbah Tungga tersebut. Bukan buahnya darah atau semacamnya kok, tapi karena bau kotoran kelelawar yang menghuni ruangan yang akan dilalui. Kalian sih jangan negatif thinking mulu lah. Bang. Sampai di pilar menara bagian depan utama Lawang Sewu, mereka bisa melihat Tugu Muda dengan jelas. Di pilar menara utama ini juga terjadi sejarah. Tembakan meriam dari Museum Mandala Bakti mengenai struktur baja pilar utama. Sisa-sisa meriam saat itu masih ada dan bisa dilihat juga. Mbah Tungga kembali menjelaskan. "Dulu terjadi pertempuran di sini, Cu. Salah satunya pertempuran 5 hari di Semarang lawan Jepang. Dari Tugu Muda sampai daerah Kaligawe pertempuran pecah. Banyak para pejuang gugur. Para pejuang melawan tentara Jepang dengan senjata seadanya. Semua bersatu melawan Jepang. Yang tertangkap, kami semua tahu apa resikonya. Jika beruntung, maka kepala kami akan dipenggal di sungai belakang Lawang Sewu. Jika kurang beruntung, maka kami akan merasakan penjara air mati secara perlahan." Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. "Mbah, kita keluar Lawang Sewu sekarang aja ya. Ini udah malam banget soalnya," ucap Fadli yang melihat kondisi teman-temannya sudah kelelahan. Mendengar itu, Mbah Tungga menjawab hanya dengan anggukan kepala. Baru selangkah berjalan, Mbah Tungga tiba-tiba berhenti. Mbah heran ya, sebenarnya baru kali ini loh Mbah melihat penampakan yang begitu frontal dan berkelanjutan. Lebih baik kalian jujur, apa kalian ada yang membawa jimat? Pertanyaan dari Mbah Tungga ini tidak ada satupun dari teman-teman yang berani menjawab. Fadli menjawab, "Kita nggak ada yang punya barang-barang kayak gitu, Mbah. Tapi sebelum masuk ke area Lawang Sewu, kita berucap menantang mereka, Mbah. Kita penasaran sama hal goib. Kata-kata yang kita gunakan juga tidak pantas." Mendengar jawaban tersebut, tatapan Mbah Tungga langsung berubah. Tadi dengan tatapan kaca-kaca, sekarang menatap kami seperti membenci. Mbah Tungga langsung balik badan dan kembali jalan tanpa berbicara lagi. Secara tiba-tiba, Mbah Tungga berhenti, memberikan isyarat kepada mereka jangan takut, tapi semua terlambat. Mereka sudah merasakan kehadirannya. Penampakannya nggak begitu jelas, seperti bayangannya menghadang jalan untuk turun ke bawah lantai 2 melewati tangga berputar. Mereka semua merasakan ketakutannya sama. Penampakannya semula hanya bayangan, lama-kelamaan bayangan tersebut berubah menjadi wujud nyata. Ya, wujud Noni Belanda, berdiri menghalangi jalan persis di depan tangga berputar. Dengan tatapan muka menyamping seperti tidak menghiraukan mereka, tangan kanannya memainkan rambutnya. Mbah Tungga melangkahkan kaki sedikit mundur. Tanpa aba-aba dari beliau, mereka juga mengikutinya. Keheningan langsung lenyap ketika mereka semua mendengar tawanya, menoleh ke arah mereka dan menertawakan mereka. Hidung Fadli kembali mencium buah misdar yang sangat menyengat. Sosok Noni Belanda yang berada di tepian tangga berputar tiba-tiba menghilang. "Hah? Kemana dia?" tanya Fadli dalam hati. "Di sini." Entah sejak kapan si Noni Belanda berada di tengah-tengah mereka, lebih tepatnya berada di antara Fadli dan Farid. Hal itu membuat mereka berdua lemas dan jatuh. Selama perjalanan keluar Lawang Sewu dari lantai 3 sampai gubuknya Mbah Tungga, mulut mereka tidak henti-hentinya membaca doa, karena selama perjalanan gangguan-gangguan terus berlanjut.
Kalian semua harus Mbah bersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan area Lawang Sewu, ucap Mbah Tungga masuk ke gubuknya mengambil sesuatu. Setelah ritual pembersihan, Mbah Tungga sudah tidak semarah tadi. Rasa penasaran mereka terhadap makhluk gaib mungkin Mbah Tungga makluminya. Di gubuk itu juga suasana kembali mencair. Jadi cuk, pusat energi negatif Lawang Sewu sebenarnya bukan ruangan bawah tanah, bukan ruangan jenderal, dan bukan pula ruangan aula lantai 3 tadi, tapi ada di bangunan itu. Mbah Tungga menunjukkan bangunan yang dimaksud. Sejenak mereka memandang bangunan yang ditunjuk Mbah Tungga tersebut. Bangunan yang terkunci dan yang memegang kunci adalah Mbah Tungga. Bahkan Pak Leo, kalau semua tahu dan masih ingat acara percaya nggak percaya di TV waktu itu, kalau kalian yang tahu sih udah tua ya kita. Pak Leo berpesan ke Mbah Tungga untuk tidak membuka bangunan tersebut. Sampai detik ini pun masih terkunci. Begitulah penjelasan Mbah Tungga. Beberapa hari berlalu setelah kejadian di Lawang Sewu. Di daerah tempat tinggal Fadli, makin malam makin ramai. Banyaknya motor maupun mobil silih berganti melewati tiap rumah yang ada di daerahnya. Para pengunjung yang berdatangan ke sini rata-rata mencari teman kencan yang sesuai kriterianya dan harga pas di kantong. Karena kebetulan tempat tinggal Fadli dekat dengan daerah lokalisasi daerah Semarang. Hah? Penasaran? Pengen tahu banget nama daerahnya apa? Astaga, kenapa? Kenapa aku bego? Pada malam hari, sekitar jam 10 malaman, lagi asik-asiknya Fadli gitaran di depan rumah, fokusnya beralih dari gitar ke tamu yang berdiri di depan pagar rumahnya dan menyapanya. Mas, Ada panggilan seseorang ke Fadli dengan pelan. Wah, rezeki di malam-malam gini disamperin cewek, pikir Fadli dalam hati. Tumben-tumbenan ada cewek main ke rumahnya. Kira-kira berumur 25 tahun, dengan rambut hitam panjang, tinggi badan kurang lebih 158 cm. Nyari siapa mbak? Tanya Fadli sambil berjalan nyamperin membuka pintu pagar rumah. benar dengan Mas Fadli? Dengan suara yang datar menanyakan apa benar Fadli yang dimaksud. Iya benar mbak, banyak siapa? Jawab Fadli sambil memperhatikan dari atas ke bawah, karena Fadli merasa nggak mengenalinya. Mari masuk mbak. Fadli mempersilahkan masuk karena takut dilihat tangga, entar dikira barang baru. Namun saat dipersilakan masuk, wanita tersebut menghilang. Tak lama ada telepon dari Andi dan menceritakan kejadian serupa yang dialami oleh Fadli. Tapi kali ini sang cewek tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi pada kamar milik Andi. Dan saat menelepon Fadli, Andi pun buru-buru keluar dari kamar setelah merasakan ada hal yang aneh. Dan tak hanya itu, bahkan Farid, Doni, dan Benny pun ikut diganggu. Farid yang diganggu saat dia akan tidur. Tiba-tiba ruangan dapur di sebelah kamarnya menyala. Saat lampu akan dimatikan dan menutup pintu dapur, dia melihat sekelebat sosok wanita. Dan saat akan mengintip sosok tersebut berkata, Jangan mengintip. Doni yang saat itu sedang bersama teman wanitanya bernama Vina saat selesai dari kafe di Tembalang akan beranjak pulang. Mereka pulang mengendarai mobil lewat jalan tol. Doni berkendara seperti biasa. Namun saat dia akan melihat spion kecil di belakang, dia melihat dua sosok penumpang tambahan yang mengeluarkan darah segar dari kepalanya dengan bau anyir darah yang sangat menyengat. Namun semua itu hanya Doni yang bisa merasakan. Bahkan Benny pun tak luput dari gangguannya, yaitu saat dia akan mencari cemilan pada jam 10:30 malam dan berniat keluar menggunakan motor. Saat akan memundurkan motor di dalam garasi, tiba-tiba motor menjadi sangat berat disertai dengan bau yang teramat wangi. Saat dia akan merangkat dan melihat spion, ternyata ada yang ikut memboncengnya dan membuatnya terjatuh tertimpa motor. Doni pun kabur ke dalam rumah menuju kamarnya dengan harapan dia tidak diikuti. Lah kok ternyata saat dia membuka pintu kamar, ada sosok wanita pucat dengan bibir berdarah yang seketika menatap tajam dan tertawa dengan mengerikan. Sehari setelahnya, mereka semua menceritakan bahwa ada yang mengikuti mereka saat sejak terakhir kali mereka ekspedisi di Lawang Sewu dan terus mengganggu. Mereka pun sepakat untuk kembali ke Lawang Sewu dan menemui Mbah Tungga. Mereka menceritakan berbagai hal yang dialami dan mengharapkan Mbah Tungga dapat membantu agar tidak kembali diganggu. Mbah Tungga duduk bersila menghadap mereka semua yang duduk di hadapannya. Kemudian Mbah Tungga memejamkan mata. Untung kalian semua cepat datang ke sini, cu. Ucap Mbah Tungga setelah membuka matanya. Tatapan beliau sangat serius pada waktu itu. Kalian semua harus menjalani ritual mandi di sini. Nanti Mbah yang memandikan kalian satu persatu. Penjelasan Mbah Tungga cukup bikin mereka semua terkejut. Tapi setelah mendengar panjang lebar dari penjelasan Mbah Tungga, mereka semua memang harus menjalani ritual mandi. Media ritual mandi di Lawang Sewu yang dilakukan saat itu menggunakan beberapa bunga yang tumbuh di area Lawang Sewu, daun, dan tanah. Kemudian dimasukkan ke kendi yang sudah berisi air disiapkan oleh Mbah Tungga. Mbah melihat ada 1-2 penghuni di sini yang menempel pada kalian. Dua sosok itu jin dari kaum perempuan, menjelma wujudnya Noni. Pada waktu pertama, Mbah membersihkan diri kalian sebelum meninggalkan Lawang Sewu. Mbah kira sudah aman, tapi ternyata masih ada 2 yang sepintas tidak kelihatan oleh Mbah. Penjelasan dari Mbah Tungga langsung membuat mereka semua bergidik ngeri.
Sekian untuk part 2 ini. Kalau kalian penasaran bisa lanjut nonton di part 3. Thanks ya yang udah nonton dan udah berhari ya bersama The Stories. Jika kalian suka dengan video di atas, boleh mimin lintang like-nya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah. Kalau ngerasa terhibur, boleh juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe karena akan banyak video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini tempat pesugihan, ucap Farli yakin. Dan Andi pun memotret beberapa kuburan dan sesajian tersebut. Hai, welcome back untuk kalian tim mager. Dan yang baru pertama kali lihat channel ini, welcome to The Stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Segmen ini akan Mimin X yang bawakan. Takutnya kalian gak ngerti kalau langsung skip ke part 3. Link nanti Mimin sertakan di deskripsi ya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, ada baiknya kalian lihat video part 1 dan 2 nya ya. Kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, Mimin tungguin. Terima kasih untuk kalian sudah subscribe dan support channel ini. Maaf kalau Mimin agak maksa ya. Maaf, Bu. Maaf. Cek. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang cerita horor dan misterius. Mimin akan namain dengan hashtag TS Cerita Horor. Mungkin sudah banyak dari kalian yang baca cerita ini, tapi yang belum monggo dilihat dulu, atau mungkin mau merefresh lagi juga nggak apa-apa. Monggo mampir dulu. Mimin ingetin lagi, disclaimer ya. Mimin cuma ceritain ulang apa yang narasumber tulis, dan akan Mimin ringkas, tapi tetap setiap detail penting akan dibahas. Jadi untuk keaslian ceritanya, ya udah sih kalian dengerin aja. Toh juga menghibur kan? Udah gak usah banyak protes ya. Kalian pasti udah gak sabar lagi kan? Saya tahu, kamu pasti sudah tidak sabar. Saya juga sudah gak sabar. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja kita cerita part 3. Untuk semua, seperti nama karakter dan tempat kejadian, Mimin akan bacakan sesuai ceritanya ya. Dan ada beberapa tempat yang disamarkan oleh narasumber. Jadi kalian jangan ngamuk, karena kok tempatnya aneh sih Min, atau nggak ada di peta ya, dan lain-lain. Ingat, segala hal yang Min bacakan di sini bisa jadi nggak nyata, atau mungkin ada adegan yang ditambahkan dari kejadian aslinya oleh narasumber. Tapi Mimin harapkan di sini kalian bisa mengambil hal baik sebagai pembelajaran. Seminggu setelah berkunjung ke tempat Mbah Tungga dan membersihkan diri di Lawang Sewu, mereka berencana mengadakan syukuran kenaikan kelas dengan mengundang Mbah Tungga, serta syukuran karena sudah tidak pernah ada gangguan lagi. Mereka bertiga pergi ke daerah Boja untuk mengambil 3 ekor ayam di rumah saudaranya Andi. Sementara Farid dan Benny mempersiapkan keperluan lainnya. Selesai urusan soal ayam, mereka bertiga segera menuju pulang. Di tengah perjalanan, Farli entah kenapa melihat ada arah petunjuk yang terbuat dari kayu bertuliskan Desa Randu Belok Kiri. Ingat, ini bukan nama desa sebenarnya ya. Mereka berhenti tiba-tiba karena Farli melihat papan itu dan meminta mereka untuk mampir sebentar ke desa itu. Karena entah kenapa Farli memiliki perasaan aneh. Mereka pun menuruti permintaan Farli, sehingga tujuannya berbelok dengan mampir terlebih dahulu ke Desa Randu. Perjalanan menuju Desa Randu kurang lebih menempuh waktu 15-20 menit. Mereka jalan hanya mengikuti petunjuk yang ada, dengan sesekali bertanya pada penduduk sekitar. Jalanan awalnya halus, tapi begitu memasuki desa, jalanan berubah menjadi tanah berbatuan. Pemandangan kanan kiri hutan karet. Begitu memasuki desa, pemandangan berubah menjadi pesawahan. Hingga tak lama kemudian mereka sampai di suatu desa dan melihat kembali penduduk dan menanyakan apakah benar ini Desa Randu. Inggih bener mas, masnya mau kemana? Penduduk itu pun menjawab dan balik bertanya. Hingga penduduk memastikan kembali dan menanyakan kembali. Mau ke padepokan ya mas? Mereka yang mendengar kata padepokan menanya penduduk, itu tempat apa ya pak? Biasanya yang datang ke sana rata-rata bawa mobil kayak mas namanya ini. Datang dari kota juga. Jawab penduduk desa itu. Setelah itu penduduk menunjukkan lokasi padepokan yang dimaksud berada. Tanpa berpikir panjang, mereka lanjut jalan untuk menuju padepokan. Di tepi kanan kiri jalan tumbuh pohon-pohon besar tinggi menjulang ke atas. Tibalah mereka di ujung jalan. 2 pohon randu besar seakan-akan menyambut kedatangan mereka. Mereka langsung turun dari mobil mengikuti jalan setapak yang sudah ada. Mereka memasuki hutan, jalannya lumayan masuk ke dalam dari tempat mobil diparkirkan. Sampai di sana, mereka tiba di tempat tujuan. Berdiri padepokan kecil di tengah-tengah sendang dan sekitarnya ada kuburan yang jumlahnya hanya 6 kuburan. Saat mereka melihat-lihat, mereka melihat adanya sesajian seserahan. Entah diperuntukkan untuk siapa dan untuk apa mereka tidak tahu. Ini tempat pesugihan. Ucap Farli yakin,
dan Andi pun memotret beberapa kuburan dan sajian tersebut. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, mereka semua penasaran sebenarnya tempat apa itu. Syukuran kecil-kecilnya diadakan, termasuk dihadiri oleh Mbak Tungga, berjalan dengan lancar. Saat semua sudah pulang, keempat temannya ingin menginap di rumah Fadli. Fadli membicarakan tentang apa yang mereka bertiga temui saat perjalanan pulang seusai membeli ayam. Mereka mengatakan berada di sebuah desa bernama Desa Randu, yang mana merupakan tempat pesugihan. Fadli ingin mengajak keempat temannya untuk menelusuri padepokan tersebut. Namun, kali ini Farid dan Benny memilih untuk tidak ikut. Mereka pun masih menimbang-nimbang untuk pergi. Namun, suatu hari saat sedang tidur, Fadli mendapat mimpi aneh bertemu dengan seorang wanita. Tuan, jangan pergi ke sana. Sosok wanita berbicara dalam mimpi Fadli ini tinggi, bercahaya, dan berdiri membelakanginya. Mendengar peringatan tersebut, membuat Fadli bertanya-tanya, siapakah wanita itu? Saya hanya bisa memberikan peringatan kepada Tuan. Saya tidak bisa melindungi Tuan. Dia tidak menjawab pertanyaannya, hanya memberi peringatan, kemudian menghilang. Tak lama kemudian, dia pun terbangun. Fadli tinggal di lingkungan lokalisasi daerah Semarang, sehingga hal yang wajar melihat transaksi di daerah dekat rumahnya. Saat dia sedang berada di teras rumah, dia menyapa Mbak Desi. Mbak Desi adalah pekerja di lingkungan Fadli. Fadli berbahasa basi dan bercanda dengan Mbak Desi, dan berakhir dengan Mbak Desi mengajak Fadli untuk main secara gratis. Saat mereka akan main, entah kenapa Fadli melihat ada dua wanita di dalam kamar. Satunya Mbak Desi yang sudah siap, sedangkan satu wanita lagi yang tidak dikenal tersenyum kepadanya. Tuan, tinggalkan kemarin nih, Tuan. Beritanya ke Fadli, mulutnya memang tidak berbicara, tapi suaranya terdengar dengan jelas di telinga Fadli. Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi, Fadli langsung lari keluar tanpa mempedulikan Mbak Desi yang sudah siap. Hayo, kalian pasti harapannya ada adegan lain kan? Wallahualam, saya tidak bisa menjawabnya. Tak lama, Fadli bertatapan langsung dengan sosok tersebut. Menurut Fadli, sosok tersebut memiliki kecantikan dan kesempurnaan fisik yang melebihi wanita manapun. Dengan tinggi sekitar 170-an sentian, menggunakan long dress warna krem, kulit putih, dan sangat sempurna. Hah? Bentar-bentar, Fad. Iya benar sih, emang cantik. Tapi itu kan... Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar. Tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Sosok itu berkata bahwa benar, dia yang dijumpainya saat dalam mimpi. Dan sosok itu pun mengikutinya saat Fadli mengunjungi Lawang Sewu. Serta sosok ini bercerita dia adalah sosok yang baik dan tidak ingkar kepada Tuhan. Tepat di malam Jumat, jam 10 malam, mereka tiba di Desa Randu. Lebih tepatnya di tempat pesugihan, yang beberapa hari yang lalu mereka bertiga kunjungi. Dua pohon randu besar di depan mereka seolah-olah menjadi gerbang masuk. Kali ini mereka berjumlah 6 orang, yaitu Fadli, Andi, Doni, Bayu, Alan, dan Reza. Oh, jadi ini tempatnya. Ucap Reza ke Fadli sambil memperhatikan kedua pohon randu di depannya. Reza ini mempunyai kelebihan lain yang mereka tidak punyai. Sekilas sebelum masuk, sekali lagi Fadli melihat sosok wanita cantik yang mencoba memberi peringatan untuk mengurungkan niatnya. Tapi tidak ia hiraukan. Mereka pun mulai melangkah di jalan setapak menuju lokasi, jarak kurang lebih 10 meter dari padepokan pesugihan. Mereka memasang satu handycam di tripod yang mengarah ke padepokan, satu handycam yang mengarah ke kuburan, dan satunya dibawa oleh Reza sambil semedi di padepokan. Sedangkan 5 orang lainnya pergi bersama menuju sendang yang mengalir ke arah pohon randu. Mereka mendengar suara orang seperti menyeret kaki, mencari sumber suara tersebut di balik semak-semak yang tinggi dan lebat. Langkah kaki mereka semakin menjauh dari padepokan, meninggalkan Reza seorang diri, menuju ke arah sumber suara yang barusan terdengar. Mereka menebak-nebak, suara apa itu? Karena penasaran, mereka mendatangi suara tersebut. Namun, jalan setapak cukup licin ketika mendekati sendang. Semuanya diam. Fadli berbicara kepada teman-temannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitulah yang terdengar dari mulut Alan, Bayu, dan Doni. Mbak, bersih-bersih dulu ya, Cuk. Terdengar suara dari sosok yang menyerupai nenek tersebut. Terlihat sosok nenek memakai kemben lengkap, memakai jarik, sedang menyapu di pinggiran sendang, menyapa mereka, namun dengan senyum yang cukup mengerikan. Kalau ini bukan makhluk astral, lantas adakah orang normal menyapu atau membersihkan tanah di pinggiran sendang, apalagi waktu dini hari? Lalu tiba-tiba nenek itu pun menghilang. Belum lama kaget karena penampakan nenek, dari arah belakang terdengar suara yang menggelinding ke arah mereka. Mereka semua berbalik badan. Kepala ngelinding! Di depan mereka melintas kepala yang menggelinding.
Wajahnya hancur, tersenyum menyeringai ke arah mereka. Sontak mereka pun ketakutan lari tunggang langgang. Mereka pun lari ke arah 2 pohon besar randu gerbang masuk ke tempat mobil diparkirkan. Baru sampai turunan, mereka semua terpeleset berjatuhan karena mereka dihadang. Nyapunya pindah sini ya, Cuk. Terdengar dari suara yang menghadang mereka. Mereka pun kembali lari balik ke padepokan ke tempat Reza sendirian berada. Cuk, jangan lari. Sayup-sayup, namun masih terdengar suara dari nenek tersebut. Akhirnya mereka sampai di wilayah padepokan. Namun, di padepokan Reza yang ditinggal sendirian menghilang. Mereka mencoba mencari Reza di sekeliling wilayah padepokan. Namun hanya ada 2 handycam yang dipasang di tripod, serta 1 handycam yang dipegang Reza tergeletak di tanah. Dan semuanya dalam keadaan mati. Mereka yang kalang kabut karena tidak menemukan Reza akhirnya sepakat untuk berpencar. Dengan harapan, jika berpencar maka Reza akan ditemukan. Dan dibentuklah tim untuk mencari Reza. Tim 1 berisi Fadli dan Andi, tim 2 berisi Alan, Bayu, dan Doni. Tim 1 menuju ke arah makam, sedangkan Alan, Bayu, dan Doni mencari ke arah sendang atau arah sendang yang mengarah ke pohon 2 randu. 2 handycam yang ditinggal Reza dipegang oleh Fadli dan Andi. Sesekali mereka mencoba menyalakan handycam yang kondisinya sudah mati. Barangkali bisa melihat rekaman Reza sebelum menghilang. Ternyata baterai handycamnya habis. Fat, denger gak? Ucap Andi kepada Fadli. Mendengar itu, Fadli menyuruh Andi untuk diam. Karena sebenarnya, dia tahu bahwa yang didengar Andi adalah suara tangisan wanita sesenggukan yang membuat siapapun yang mendengar pada dini hari merinding. Sementara di tempat lain, Bayu memperlihatkan handycam yang ternyata tidak mati pada Alan dan Doni. Mereka bertiga melihat hasil rekamannya. Di rekaman yang mereka lihat, Reza berjalan keluar padepokan atau gazebo kecil yang berdiri di atas sendang, berjalan ke arah makam. Loh, berarti arah yang dituju sama Fadli dan Andi bener nih. Ucap Doni. Semua berdiri diam saling menatap dan mengambil keputusan menyusul Fadli dan Andi atau tidak, atau mereka semua kembali ke padepokan dan menunggu di sana. Bayu pun mengusulkan lebih baik mereka balik ke mobil menunggu mereka bertiga dan keduanya menyetujuinya. Mereka bertiga kompak bergegas menuju ke mobil yang parkir di depan. Tapi mereka lupa sesuatu. Mereka lupa kalau yang bawa kunci mobil adalah Fadli. Mereka yang tidak bisa masuk ke mobil berdiri di luar mobil di depan 2 pohon randu yang tumbuh tinggi dan menampakkan kerindangan namun cukup mengerikan pada malam hari. Tiba-tiba Alan berkata kepada keduanya, Baca doa, pokoknya baca. Alan mencoba menyampaikan pesan ke Bayu dan Doni dengan suara ketakutan. Doni yang berdiri di depan Alan mencoba melihat sekitaran, mencari sumber alasan kenapa Alan menjadi ketakutan. Bayu juga terlihat demikian. Nampaknya Doni dan Bayu tidak bisa melihat apa yang Alan takutkan. Hah? Kalian tidak melihatnya? Kali ini Alan bicara sedikit agak membentak ke arah Bayu dan Doni. Alan melihat wanita berambut acak-acakan, muka dan kaki penuh darah, bergelantungan di atas cabang pohon randu mengayunkan kakinya. Sosok itu memandang Alan, seperti tatapan yang sangat membenci Alan. Sementara di tempat kuburan, perlahan-lahan mereka melangkah menelusuri tempat kuburan dengan suasana yang gelap dan penerangan hanya dari senter kecil yang dibawa. Tak lama, tangan Andi memegang pundak Fadli yang memberikan isyarat untuk berhenti melangkah. Saat itu, Andi menunjuk ke arah samping tempat Fadli berada, di mana terdapat sosok hitam legam yang berdiri hanya berjarak 3 meter dari mereka. Ada keperluan apa kalian kesini, ha? Bentak dari sosok hitam ke arah mereka. Suaranya terdengar serak dan seperti suara orang-orang tua laki-laki berumur 50 tahunan. Mereka pun memilih untuk diam dan tidak mengatakan apapun. Karena bisa dibilang, kedatangan mereka kepada padepokan pun bisa dikatakan tanpa izin. Pergi kalian semua dari sini. Hardiknya ke arah mereka. Mendengar itu, mereka berdua langsung berbalik arah, lari kembali ke arah padepokan. Dan begitu tiba di padepokan, Reza terlihat terkampar lemas berbaring di atas tanah. Mereka membawa Reza berlari ke arah mobil. Saat di tengah jalan, mereka berdua mendengar suara tawa dari belakang. Bukan suara tawa dari makhluk astral, tapi suara manusia. Mereka berdua sejenak berhenti dan menengok untuk memastikan. Dari atas padepokan, mereka melihat sosok bapak tua berdiri memakai baju hitam, celana hitam, bawah lutut. Tertawa ke arah mereka. Tiba-tiba tawanya berhenti menjadi menatap mereka tajam dan penuh dengan dendam. Sesampainya di mobil, mereka tidak melihat keberadaan teman-teman yang lain. Mereka membuka pintu dan meletakkan Reza di kursi belakang. Mereka berniat ke desa terdekat untuk minta bantuan warga dalam pencarian. Saat akan menjalankan mobil, Bayu berdiri di tengah jalan memberhentikan mobil mereka. Dia langsung masuk ke mobil dengan wajah yang sangat pucat.
Bayu menceritakan, beberapa waktu yang lalu saat mereka menunggu Farli CS di luar mobil, Alan melihat sesuatu, tapi Doni dan Bayu tidak bisa melihatnya. Alan yang panik berlari menuju arah desa. Bayu dan Doni mengejar Alan, namun di saat pengejarannya, dia melihat sosok putih dengan suara cekikikan yang terbang melayang seperti sedang mengejar sesuatu. Baru beberapa meter berlari, tiba-tiba Bayu melihat di atasnya ada setan terbang melayang sambil ketawa cekikikan karena mengejar Alan ke arah desa. Mendengar itu, mereka pun langsung bergegas untuk mencari Alan dan Doni dengan mobil. Tak berapa lama, Bayu melihat Alan di sebelah kiri sedang memasuki sawah warga desa yang baru saja ditanam. Namun tanpa sadar, ban kiri mereka terposok masuk parit pinggiran sawah, sehingga mobil pun tak bisa berjalan. Tanpa pikir panjang, Farli turun untuk mengejar Alan. Bayu dan Andi tetap berada di mobil menjaga Reza yang terkulai lemas. Karena malam yang begitu gelap, tanpa penerangan, serta melewati sawah, sehingga sangat sulit untuk berlari. Farli pun terjatuh, kepalanya terbentur batu, sehingga mempunyai setengah tidak sadar dan pingsan. Tak lama, ada beberapa warga yang datang karena mendengar suara Farli terjatuh dan menolongnya. Namun, saat itu Alan sudah lari sangat jauh tak terkejar di kegelapan. Hingga pagi hari pun datang. Farli bangun di suatu kamar yang dinding terbuat dari kayu dengan baju yang sudah diganti. Terdengar bunyi ketukan pintu. Berlanjut dengan suara salah satu warga yang mengajaknya untuk sholat subuh. Setelah usai sholat subuh, Farli mencoba membangunkan Reza. Namun, ada seorang warga dengan menggunakan surban putih di kepalanya yang mencegahnya dan meminta agar Reza beristirahat dulu. Pria bersuban yang berusia kurang lebih 60 tahun itu bernama Haji Khalid, pemilik rumah yang menolong mereka. Beliau juga punya ponpes di Desa Randu. Di Desa Randu, beliau dipanggil Pak Kiai. Ternyata, para santri Pak Kiai lah yang menolong mereka semalam. Pak Kiai menjelaskan kondisi Reza baik-baik saja, hanya shock setelah apa yang menimpanya semalam. Pak Kiai menjelaskan, memang benar bahwa padepokan tempat yang mereka kunjungi semalam adalah tempat pesugihan. Dari pihak ponpes juga sudah sering memblokir jalan saat sudah malam, agar tidak adanya korban, serta tidak ada orang yang menyekutukan Allah. Tapi, malam kemarin, mereka sempat terlambat datang untuk memblokir jalan, jadi Farli dan kawan-kawannya bisa masuk. Singkat cerita, Pak Kiai izin untuk mengurusi ponpes dan bertemu dengan warga sekitar sebentar. Reza yang telah bangun menceritakan asal mula kenapa dia bisa menghilang dan terjatuh lemas di padepokan. Reza berkata bahwa dia bertemu dengan adiknya yang telah meninggal dan mengikutinya sampai hutan. Namun, begitu dia mengikuti adiknya sampai hutan, sosok adiknya berubah menjadi laki-laki tua berpakaian serba hitam. Dan laki-laki itu mengadiknya dengan ucapan, Kalian di sini bukanlah tamuku, mati kalian semua. Mendengar penjelasan Reza, semua orang bergidik ngeri, dan mereka menyesali perbuatan mereka yang dengan sengaja datang ke tempat pesugihan hanya untuk membuktikan keberadaan makhluk halus. Saat semua hening, tiba-tiba Alan bercerita tentang apa yang dialaminya semalam, kenapa dia berlari, lalu masuk ke dalam sawah penduduk desa. Alan menjelaskan bahwa saat dia menunggu Farli CS bersama Doni dan Bayu, dia memperhatikan pohon randu, dan pas melihat ke arah atas, dia melihat ada sosok wanita mengayunkan kakinya, rambutnya acak-acakan, berawal dengan wajah terlihat pucat, kemudian berubah mengeluarkan darah. Sosok yang awalnya menatap ke arah depan, berbalik menatap ke arah bawah, dan menatap Alan dengan tatapan dendam. Mengetahui itu, Alan berdoa dengan sangat banyak dan meminta kedua temannya untuk berdoa. Tapi, bukannya berdoa, mereka malah menertawakannya, karena tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Alan. Tak lama, sosok itu tertawa dan melayang turun menghampiri Alan. Lalu, tanpa pikir panjang, Alan lari menjauh dan lari masuk ke sawah penduduk karena ternyata sosok itu mengejarnya dengan tertawa cekikikan yang mengerikan. Tak sengaja, Alan terjatuh di area sawah. Sosok wanita itu melayang di depan Alan dan berkata, Celaka kau, Alan. dengan mengeluarkan cairan hitam mekat di mulutnya. Dan sosok itu pun tak lama menghilang setelah dua santri dari ponpes datang menghampirinya. Pak Kiai pulang, lalu mulai menjelaskan dan memberikan siaraman rohani. Pak Kiai memberikan wejangan untuk selalu meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah, dan tidak mencari hal-hal yang bisa mengarah ke dalam kesesatan. Setelah sholat duha, mereka berpamitan dengan Pak Kiai dan beberapa santri. Berterima kasih karena telah ditolong dan diberikan berbagai ilmu yang bermanfaat. Pak Kiai mengantar mereka dan berkata, Jangan sungkan, kalau mau main kesini lagi ya. tentu yang dimaksud beliau adalah ponpesnya, bukan tempat pesugihan. Sambil tersenyum, beliau melepas mereka, seperti melepas santri yang hijrah ke kota. Assalamualaikum Pak Kiai, ucap mereka. Dan ternyata salam perpisahan tersebut adalah salam dari mereka untuk selamanya. Karena sebulan setelah itu, beliau menutup usia, kembali ke rahmatullah.
I'm so tired. Sekian sebenarnya cerita dari narasumber masih sangat banyak. Namun, Mimin ambil poin penting dari banyaknya kisah pengalaman yang diceritakan dan bisa diambil hikmah serta pelajarannya. Mimin berpesan untuk selalu mengingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita berdampingan dengan berbagai makhluk. Jangan sesumbar, menantang, dan sombong saat berada di tempat baru. Karena bisa jadi kalian mengganggu dan menyulut kemarahan dari makhluk yang diganggu. Lalu, hindarilah segala hal yang berbau klinik. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk dihabiskan secara percuma. Thanks untuk kalian yang udah nonton dan berhoror ria bersama The Stories. Jika kalian suka dengan video ini, bisalah diklik tombol subscribe-nya dan like juga ya. Kalau kalian ada saran, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai para pengabdi gaji yang selalu ngebet gajian mulu. Dan yang baru pertama kali gabung, welcome to The Stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya, agar gue makin semangat buat video. Thank you. Gimana kabar kalian selama working from home? Gue tahu kalian pada rajin dan kerja keras kan? Kadang gue mikir, enak kali ya kayak artis-artis itu, uang kayaknya ngalir deras aja ya kan? Rasanya beda banget ya, kayak kita-kita ini yang lembur dari sana sini, tapi cicilan rumah masih sering aja macet dan makan pun ngutang-ngutang di warteg. Kenapa sih, Bu? Kita harus menikmati kemiskinan ini, Bu. Ya, gue berharap apa yang gue dan kalian lakukan saat ini bisa menjadi pengalaman saat kita udah sukses nanti, jadi nanti kita nggak sombong mas di atas. Sok bersih banget. Beberapa waktu ini kepikiran cicilan banyak, stres di kantor, deadline sana sini, tugas revisi terus, dimarahi bos karena kerjaan gak bener. Udah, daripada pusing, sekarang kita berhoror ria bersama The Stories, jadi bisa lebih rileks gitu kan. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang cerita horor dan misterius. Gue akan namain dengan hashtag TS Cerita Horor. Nah, kali ini gue akan bahas cerita horor di salah satu kampus ternama di Indonesia, yaitu kampus IPB Bogor. Jadi nih ya gengs ya, kalau gue dengar kata Bogor itu ada 3 macam sih. Lapis Bogor, hujan, dan puncak. Habis begitu dengar kata Bogor, cuma 3 itu asing terlintas di kepala gue. Kenapa ya? Kenapa aku bego? Tapi coba kalian lihat deh, lapis Bogor bikin gila banget gak sih? Bisa ada ya makanan seenak itu. Bogor itu juga terkenal dengan kampus yang menjadi incaran banyak orang loh gengs, yaitu IPB atau Institut Pertanian Bogor. Di kampus ini ada beberapa urban legend yang sering menjadi bahan omongan banyak mahasiswa gengs. Pertama, hantu kepala ATM. Buset, itu hantu apa maskot bank ya? Tapi kalau ketemu dan bisa ngeluarin duit sih, gue yakin pasti banyak nungguin sampai subuh-subuh biar bisa ketemu. Karena kapan lagi ya kan, gak perlu ngepet tapi duit bejibun. Belum pernah saya melihat duit sebanyak ini. Jadi cerita ini berlokasi di Dramaga gengs. Di sana ada sebuah mesin ATM biasa, tapi kalau malam sering muncul kepala yang ngagetin para nasabah yang ngambil duit. Astaga, ini hantu bukannya bantunya masih hidup malah ngagetin ya kan. Yang kedua, Kunti nyanyi. Di dunia jin juga ada yang suka karaokean loh gengs ternyata. Emang lu doang yang suka kepi papi? Itu pun pas kelas sahur kan biar murah. Berawal dari seorang mahasiswa nih gengs yang udah gak tahan dan ingin boker. Terpaksa tuh dia boker di toilet asrama C di lorong mawar yang katanya angker gengs. Kondisi waktu itu kan lagi sepi ya, jadi dia ngusir takut dengan nyanyi. Tapi nyanyiannya itu loh gengs ditirukan oleh suara misterius. Sialnya, waktu dia kelar dan bergegas cabut, di depannya udah ada Neng Kunti pakai baju merah yang lagi senyum gengs. Elah, serba salah kan ya, dia senyum aja pada takut. Nanti kalau dia ngambek bingung lagi kan dia. Udah biasa aja, dia cuma pengen duet nyanyi kok. Yang ketiga, Satpam Superman. Jadi asal muasal nama Satpam Superman itu dari mahasiswi putri gengs, yang diingetin untuk nutup jendela karena udah malam. Tapi mahasiswi putri ini ada di lantai 4. Ambil positifnya aja ya geng, setan aja masih punya hati nurani. Ingetin biar gak dinyamukin. Biaya kalau kalian DBD itu mahal gengs, jadi gak usah belagu ya. Jadi orang miskin itu yang belagu.
Yang keempat, dosen gue. Pada malam harinya, ruang kuliah tuh full kayak biasanya, gengs. Biasalah, kalau dosen sering gak dateng, sering banget diganti di satu waktu, langsung mampet gitu kan. Nah, mereka janjian sama si dosen untuk isi pas malam. Biasalah, tipikal dosen yang banyak proyek, jadi susah dihubungi, gengs. Gak lama, dosennya pun datang, tapi dosen mengganti, gengs. Awalnya mereka gak sadar. Nah, lama-lama ada salah satu yang sadar, gengs. Ternyata, dosen di depan itu udah meninggal, gengs. Tuh, hantu aja masih sering datang buat ngajar. Lah ini yang jadi manusia, sibuk bener ya dihubungi. Sombong amat. Yang kelima, hantu selfie. Kali ini kejadiannya di tahun 2014, gengs. Bertepatan dengan tahun baru waktu itu. Biasalah, kalian kalau tahun baru kan pasti ada yang bakar-bakar ayam, barbekyuan, bakar-bakar ikan, dan lain-lain. Mereka pun sama, gengs. Sampai akhirnya masuk di jam 2 pagi setelah pesta tahun baru. Ada nih mahasiswa yang bikin selfie. Biasalah untuk update di sosmed, biar kayak anak-anak eksis gitu di pergaulan. Pas dia lihat, loh kok ada wanita yang demplok-pelok dia. Ya teriaklah dia, banyak orang yang kaget. Terus datang untuk mastiin dia tuh kenapa-kenapa apa enggak gitu loh. Yang keenam, hantu orang sebelah. Biasalah ya, kalau mbak-mbak atau mama lagi ngumpul, pasti gosip dong. Kadang juga mereka kalau gosip gak ada sekitar, gengs. Kayak nongkrong di ini contohnya. Cuma mesen kentang satu, terus ngobrol berjam-jam. Wifi-nya jalan terus. Pas media mau tutup, mereka marah-marah, gengs. Jahat emang. Jahat ya kamu. Hei, jahatnya aku di mana? Ceritanya kali ini mereka gosip di asrama, gengs. Karena gosipnya tuh seru, menggebu-gebu dan kencang tuh ngomongnya. Diketok dah tuh pintu kamarnya. Ingetin biar gak berisik nih. Nah, pas ditanya siapa, dia jawab Orang sebelah gitu. pas dibuka pintunya, yang ngetok tadi cuma sebelah badan, gengs. Sekian guys, jika kalian suka dengan videonya, bisa kalian share ke teman-teman kalian ya. Tinggalkan like, terus komen di bawah jika kalian suka dan ada saran untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai para pengabdi gaji yang selalu ngebet gajian mulu. Dan yang baru pertama kali gabung, welcome to the stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian menjalankan ya. Gue minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Maaf, Bu. Gimana beberapa hari ini di rumah kalian masih semangat kan? Walaupun sekarang apa dibatasi, tapi gak buat kita jadi malas dong. Kalau kalian yang suka olahraga, olahraganya di dalam rumah dulu aja ya. Banyak kok olahraga yang bisa di dalam rumah. Untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya, agar gue makin semangat buat video. Nah, setelah pada kelar olahraga, tambah sehat kan? Sekarang saatnya istirahat dan berhoror ya bersama The Stories. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang horor dan misterius. Gue namai dengan hashtag TS Cerita Horor. Bandung. Kalau gue dengar kota itu, gue pasti bayangannya Seblak, Cireng, Batagor, Basreng. Duh, puasa gini bukannya ngaji, otak gue malah pikirannya makanan mulu dah. Emosi gue. Tapi wajar sih, kan emang Bandung itu terkenal banget sama kulinernya, gengs. Jangan salah. Di Bandung juga ada salah satu kampus yang menjadi idaman-idaman lo, gengs. Karena kampus ini sangat favorit. Apalagi saat kalian akan ngapel ke rumah pacar kalian. Yakinlah, gengs, calon mertua bakal buka gerbang rumah lebar-lebar. Selain ITB punya predikat yang bagus dalam strata universitas, ternyata ITB juga menyimpan berbagai cerita horor loh, gengs. Dan udah jadi turun-temurun tuh di kalangan mahasiswa. Yang pertama, hantu maba. Gue kasih tahu ya, jadi untuk adik-adik calon mahasiswa baru, begitu kalian keterima di kampus, gak langsung tuh ujuk-ujuk masuk kuliah seperti biasa. Enak banget, bos. Seringnya kampus itu ada masa orientasi ya. Tujuannya sih untuk pengenalan lingkungan kampus. Tapi seringnya para senior selalu nyuruh-nyuruh bawa barang-barang yang aneh. Dan biasanya orientasi ini sampai beberapa hari, tergantung tiap jurusannya.
Kadang gue heran deh, kenapa harus disuruh-suruh kayak gitu? Gak ada faedahnya gak sih? Seniornya pas masa orientasi juga kayak, duh, malah jadi culak-culakan gue. Jadi ceritanya itu, saat salah satu jurusan ngadain ospek malam jam pagi, gengs. Waktu dihitung, jumlah peserta selalu nambah 1 orang. Serem gak sih, gengs? Tapi kasihan sih, dia pengen ikutan tapi nggak dianggap. Mirip kayak orang lagi kasmaran, satu ruangannya dianggap ngontrak. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jaringan internet? Kalau jaringan internet tuh 4G, kalau kamu 4Me. Yang kedua, hantu aqua. Kadang kita udah berusaha nih nyicil motor biar kemana-mana mudah gitu. Cicilan belum lunas, motor udah rayap diambil orang. Ceritanya, ada mahasiswa A nih, gengs, yang kehilangan motor di area kampus. Dia panik kan, berusaha nyari kesana kemari, macam orang bingung gitu. Disamperin tuh sama si B, temannya A. Dia nanya kenapa bingung. Diceritain lah kalau motornya itu hilang. B yang simpati sama keadaan A, dikasihlah A ini minum aqua, guys, biar lebih tenang gitu. Besoknya pas A ke kampus, jumpa lagi tuh sama si B. Nah, anehnya nih, gengs, B tanya lagi kepada A, apa benar motornya hilang? Si A kan bingung ya. Lah berarti si B yang kemarin tuh siapa? Harusnya kita banyak belajar sih dari hantu. Mereka aja masih punya rasa simpati kan. Lah ini lagi musim pandemi, kok ada yang tega ya, yang nimbun masker gitu. Segera kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hantu nggak mati-mati. Sekarang lagi musimnya kan, orang-orang pada gangguin hantu. Emang beda lah sama dulu. Yang sekarang itu hantunya di Smackdown lah. Nope. Dikagetin pakai petasan lah. Digombalin lah. Setan apa yang bisa bikin baper? Setan kayak bunga mawar. Emang ya, hantu di Indonesia tuh nggak ada harga dirinya. Tapi mereka berani nggak ya kalau gangguin hantu yang satu ini? Jadi gengs, beberapa mahasiswa dan dosen itu sering melihat ada orang jatuh dari lantai paling atas gedung PAU ITB. Lalu, mereka akan diperlihatkan bagaimana badan orang itu hancur, gengs. Waduh, kalau gue mah mending muter lewat jalan lain sih. Yang keempat, hantu remote. Ada juga nih, gengs, hantu yang iseng banget. Hantu ini sering terlihat di daerah gedung PAU, gengs. Biasanya si doi suka gangguin satpam yang lagi nonton TV di pos gedung PAU. Nah, suatu ketika ada satpam baru nih, gengs, yang jaga di gedung itu. Dia digangguin dengan channel TV-nya gonta-ganti sendiri pokoknya, gengs. Si satpam kesel tuh. Akhirnya dia nantangin tuh dan bilang, Kalau berani keluar. dibilang gitu, si Kunti nongol dong di depan Pak Satpam. Heran gue sama bapaknya, disuruh keluar beneran. Pak Satpamnya malah kabur. Emang hantu selalu salah sih di mata manusia. Wallahualam, saya tidak bisa menjawabnya. Yang kelima, hantu tukang bakso. Abang tukang bakso, mari sini. Diam! Siapa sih yang gak suka sama bakso? Pasti dari anak-anak sampai ke nenek pun suka kan? Zaman sekarang udah banyak banget, gengs, varian rasa bakso. Bakso keju, bakso ayam, bakso udang, bakso jamur. Tapi kalian gak pernah kan ngerasain bakso jin? Nani? Jadi cerita ini udah jadi urban legend, gengs, di kalangan kampus ITB. Kadang gue heran ya, hantu aja masih kerja keras jualan bakso. Lah, yang masih jadi manusia, kok pada mager mulu ya mau kerja? Pingin kaya, tapi malas kerja. Belum jadi apa-apa, Be. Semangat. Ayo bangun. Kerja. Mahasiswa atau dosen biasanya sering tuh, gengs, pulang sampai malam. Entah itu lembur atau ganti pertemuan yang masih banyak. Biasanya nih ya, mereka cerita, mereka dengar suara ketukan sendok dan piring. Seperti penjual bakso lah pada umumnya, gengs. Gak lama lewatlah bapak-bapak dorong gerobak yang kelihatan di luar jendela, gengs, dan sejajar dengan ruangan kelas mereka. Bakso, baksonya mas, Pak. Karena sampai larut malam, banyak dari mereka yang lapar, gengs. Pernah nih ada mahasiswa yang mau beli dan manggil penjualnya, tapi dia lupa kalau mereka saat itu ada di lantai 3, gengs.
Berarti bapak baksonya jualannya ngambang gitu, gengs. Jadi rata-rata banyak mahasiswa yang ada di kampus nggak sampai malam, gengs. Tapi kalau terpaksa sampai malam, mereka akan lebih cuek kalau ada suara tukang bakso nawarin baksonya, gengs. Sekian guys, thanks yang udah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like di bawah ya. Tinggalkan juga komentar kalau kalian ada masukan atau saran. Jangan lupa untuk subscribe biar gue tambah semangat buat videonya. Lalu video baru akan ada setiap minggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.